untuk datang membawa hati yang menyembah kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tuhan tidak mencari penyembahan, tapi Tuhan mencari penyembah. Amin. Dan penyembah itu adalah kita semuanya. Hati yang menyembah kita mau bawa kepada Tuhan hari ini. Haleluya. Kita semua bangkit Bapak Ibu. Hari ini kita akan memuji Tuhan, kita akan bersorak, kita mau menari bagi Tuhan. Di dalam pujian ini lagu baru ya, lagu baru di sini, di tempat lain sudah ya. Kata-katanya seperti ini, mengapa Tuhan memberkati kamu? Mengapa Tuhan menyelamatkanmu? Mengapa Tuhan menyembuhkanmu? Mengapa Tuhan memulihkanmu? Semuanya karena Tuhan sayang. Amin. Semuanya karena Tuhan sayang. Amin. Lihat kanan kiri, ternyata Tuhan menyembuhkan, memulihkan, memberkatimu karena Tuhan sayang. Bukan karena kebaikan kita, amin. Bukan karena engkau baik, bukan karena engkau dahsyat, bukan karena engkau kaya, tapi karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan sayang kita semuanya, amin. Haleluya, berikan tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan. Mari kita bersukacita. Memberkati kamu semua karena sayang. Mengapa Tuhan menyelamatkanmu semua karena sayang. Mengapa Tuhan menyembuhkan kamu semua karena sayang. Mengapa Tuhan memulihkan kamu semua karena sayang. Tahukah dirimu betapa besar kasih sayang Tuhan padamu, sehingga Dia rela berkorban untukmu. Tahukah dirimu betapa besar kasih sayang Tuhan padamu, sehingga Dia rela mati untukmu. Tuhan sayang kamu, Tuhan sayang kamu. Ya Tuhan memberkati, menyelamatkan karena kasih sayangnya yang besar buat kita. Haleluya. Mengapa Tuhan memberkati kamu semua karena sayang. Mengapa Tuhan menyelamatkanmu semua karena sayang. Mengapa Tuhan menyembuhkan kamu semua karena sayang. Mengapa Tuhan memulihkan kamu semua karena sayang. Tahukah dirimu betapa besar kasih sayang Tuhan padamu, sehingga Dia rela berkorban untukmu. Tahukah dirimu betapa besar kasih sayang Tuhan padamu, sehingga Dia rela mati untukmu. Tuhan sayang kamu, Tuhan sayang kamu. Tahukah dirimu, tahukah dirimu betapa besar kasih sayang Tuhan padamu, sehingga Dia rela berkorban untuk. Amin Tuhan. Tahukah dirimu betapa besar kasih sayang Tuhan padamu, sehingga Dia rela mati untukmu. Tuhan sayang kamu, Tuhan sayang kamu. Ya Tuhan sayang
sayang kamu, Tuhan sayang kamu. Tahukan dirimu Betapa besar kasih sayang Tuhan padamu, sehingga Dia rela berkorban untukmu. Tahukah dirimu betapa besar kasih sayang Tuhan padamu, sehingga Dia rela mati untukmu. Tahukah dirimu betapa besar kasih sayang Tuhan padamu, sehingga Dia rela berkorban untukmu. Tahukah dirimu betapa besar kasih sayang Tuhan padamu, sehingga Dia rela mati untukmu. Tahukah dirimu betapa besar kasih sayang Tuhan padamu, sehingga Dia rela berkorban untukmu. Tahukah dirimu betapa besar kasih sayang Tuhan padamu, sehingga Dia rela mati untukmu. Tuhan sayang kamu, Tuhan sayang kamu, Tuhan sayang kamu, Tuhan sayang kamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Sungguh besar kasih setiamu. Begitu besar sayang-Mu bagi setiap kami Tuhan. Sehingga Engkau memberikan Roh Kudus-Mu yang membuat kami Bapa dari hari ke hari dapat terus Tuhan dituntun. Kami sangat bersyukur Tuhan. Kau dahsyat bekerja di hidup kami. Ya Tuhan. Roh-Mu yang hidup bagi kami. Amin. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini. Amin Yesus. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Bila Roh Allah sedang bekerja, Roh Kudus hadir di sini. Kau ada di tengah-tengah kami, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Bila Roh Allah sedang bekerja, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Bila Roh Allah turut bekerja,
Roh Kudus hadir di sini. Kami bersyukur Tuhan, mengalir di bait suci. Roh-Mu memenuhi setiap kami. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Bila Roh Allah sedang bekerja, Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Kau bersama kami. Bila Roh Kami mampu melakukan segala perkara besar. turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja antara kita. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil Kami mau dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Berjalan ya Roh Kudus, urapan lebih lagi
yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, Kami percaya Tuhan. bertatalah
bekerjalah ya Roh Kudus, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terus sekali lagi katakan, bekerjalah ya Roh Kudus, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Amin. Yes, haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sungguh merasakan hadirat-Mu, kuasa-Mu mengalir di tengah-tengah kami, melawat, menjamah setiap kami ya Tuhan. Bapa, sebentar kami mau mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami, mengurapi firman-Mu, memberikan kami pewahyuan yang baru daripada kebenaran firman-Mu, agar firman-Mu sungguh-sungguh menguatkan kami, firman-Mu sungguh-sungguh mencerahkan kami, firman-Mu sungguh-sungguh mengubahkan kehidupan kami, sehingga kami semakin hidup berkenan, semakin mulia di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus yang mengambil alih semuanya Tuhan. Tatkala firman-Mu disampaikan, kuasa Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Kami persilakan Bapak Ibu semua. Ya, salam. Tahukah kita pada hari ini adalah salah satu hari raya bagi orang percaya? Hari raya apa? Iya, hari raya Pentakosta ya. Jadi saya pikir tidak salah kalau kita bangkit berdiri sekali lagi, kita salam dulu. Teman-teman kita paling tidak 5 orang kita ucapkan selamat hari raya Pentakosta. Ya, haleluya. Saudara kasih nama Tuhan, Pentakosta bukan hanya milik GPDI ya, tetapi milik semua gereja Tuhan, bahkan milik bangsa Israel juga. Saudara kasih Tuhan, ada 2 anugerah Allah yang terbesar yang Dia berikan kepada kita. Yang pertama adalah Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang Dia telah utus dari sorga turun ke dalam dunia ini. Untuk apa? Untuk menebus kita dari dosa kita. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Dan saat Dia datang ke dalam dunia ini, kita peringati sebagai hari Natal. Saat Dia mati, kita peringati sebagai Jumat Agung. Saat Dia bangkit, kita peringati sebagai hari kebangkitan atau hari Paskah. Dan kemudian Dia naik ke surga, kita peringati juga sebagai hari kenaikan. Dan Yesus sekarang ada di surga. Ngapain Dia di surga kita tahu. Dia sendiri yang berkata Dia sedang mempersiapkan rumah bagi kita di surga. Jadi Yesus sedang bekerja di surga sekarang untuk mempersiapkan hari di mana kelak kita masuk dalam kerajaan Allah, dan di sana
sudah tersedia rumah bagi kita semua. Yesus berkata apabila dia telah menyelesaikan tugasnya, menyelesaikan rumah-rumah bagi kita, tempat-tempat bagi kita, maka dia akan datang kembali kedua kali ke dunia ini menjemput kita semua. Dan yang kedua, saudara kasih Tuhan, anugerah Allah yang terbesar bagi kita adalah bahwa Allah mengutus Roh Kudus-Nya datang ke dunia ini. Untuk apa? Untuk menyertai kita. Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Saudara kasih, sebelum Yesus naik ke surga, dia berpesan bahwa dia akan mengutus seorang penolong bagi kita, yaitu Roh Allah, yaitu Roh Kudus yang akan menyertai kita di dalam dunia ini. Kenapa dia mengutus seorang penolong? Karena kita semua perlu ditolong, ya. Karena kita pada dasarnya manusia yang telah jatuh dalam dosa. Kita butuh penolong, kita butuh penolong. Kita adalah orang yang lemah. Kita mungkin juga orang yang tidak bijaksana. Kita sering melakukan kesalahan, kebodohan di dalam kehidupan kita. Maka kita perlu seorang penolong, yaitu Roh Allah. Dan kita tahu bahwa Roh Allah adalah pribadi Allah. Sama dengan Yesus Kristus adalah pribadi Allah, Allah Anak, dan Roh Kudus adalah pribadi Allah juga. Sebagai seorang pribadi, dia punya perasaan, dia punya pikiran, dia punya kehendak. Dia bisa berbicara, dia bisa mendengar, dia bisa merasakan apa yang kita rasakan. Dia punya kuasa untuk menolong kita, karena dia adalah pribadi Allah. Dan saudara kasih, Roh Kudus yang Allah utus untuk menyertai kita, saudara kasih Tuhan, berbeda dengan Roh Kudus yang Allah utus pada waktu zaman perjanjian lama. Kalau di perjanjian lama Roh Allah itu, saudara kasih, turun atas seseorang, tetapi dia tidak tinggal bersama-sama dengan orang itu. Saat orang itu membutuhkan sesuatu atau saat orang itu Tuhan mau pakai, maka Roh Tuhan turun atas mereka. Tetapi setelah itu Roh Tuhan kembali kepada Allah. Tetapi sekarang di zaman perjanjian baru ini, saudara kasih, Roh Allah, pribadi Allah, dia tinggal di dalam kita. Dia menyertai kita. Dia ada di dalam kita. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Tidak ada Tuhan di dalam dunia ini dari agama apapun yang Tuhannya menyatu dengan dia. Tidak ada agama yang Tuhannya menyatu dengan pengikutnya. Saudara kasih, saya baru mendengar khotbah Pak Daud Tony, ya, bahwa dalam ilmu kebatinan katanya ada beberapa tingkat ilmu. Ya, jadi ilmu kebatinan, ilmu yang bisa tahan tembak, tidak mempan ditikam, ya, segala macam ilmu itu. Tetapi itu adalah ilmu dasar dalam kebatinan. Tetapi yang tertinggi katanya adalah ilmu ya. Orang yang mendapatkannya itu menyatu dengan penciptanya. Ya, dan katanya di Indonesia itu tidak lebih dari, yang dia ketahui tidak lebih dari 5 orang sejak Indonesia ini ada. Jadi sangat sedikit sekali orang yang bisa mencapai tingkat ilmu yang setinggi itu. Tetapi saudara kasih, kita orang percaya, ya,
Allah sendiri mengutus Roh Kudus bagi kita untuk tinggal bersama-sama dengan kita dan menyatu dengan kita. Kalau dalam ilmu kebatinan mungkin mereka sudah berjuang, berpuasa, bertapa untuk bisa mendapatkan ilmu itu. Tetapi oleh anugerah Allah, kita bisa menyatu dengan Allah lewat kuasa Roh Kudus yang tinggal diam di dalam diri kita. Dan untuk apa Roh Kudus tinggal di dalam diri kita? Menolong kita, mempersiapkan kita untuk kita masuk di dalam kerajaan Allah nanti. Jadi kalau Yesus sedang mempersiapkan kerajaan sorga untuk kita masuki, maka Roh Kudus sekarang mempersiapkan kita untuk masuk di dalam kerajaan Allah nanti. Supaya kita semua ini layak, supaya ini kita tidak bercacat dan bercela, supaya kita ini sungguh-sungguh saat kita masuk nanti kita akan menerima kemuliaan, menerima mahkota, menerima upah, menerima penghargaan daripada Tuhan. Untuk itulah Roh Kudus menyertai kita. Untuk itulah Roh Kudus menyertai kita supaya dalam dunia ini kita juga beroleh kuasa. Kalau kita melihat saudara kasih, Yesus sebelum dia melayani, maka pertama dia dipenuhi dengan Roh Allah. Saat dia dibaptis maka Roh Allah turun atasnya. Dan sejak itulah dia melayani. Semua nabi-nabi saudara kasih Tuhan, mereka bisa melayani, melakukan mujizat karena mereka disertai oleh kuasa daripada Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus mereka tidak bisa melakukan apapun. Bahkan dunia kita ini diciptakan adalah karena peran serta daripada Roh Kudus. Dalam Kejadian 1 dikatakan di sana, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi dalam keadaan kacau balau, gelap gulita. Roh Allah melayang-layang di atasnya. Maka berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Jadi artinya Roh Allah dan firman Allah bersama-sama mencipta. Jadi saudara kasih, sumber kuasa ada di dalam Roh Allah. Dan sumber kuasa itu sekarang ada di dalam kita. Dan itu saudara kasih sangatlah luar biasa. Kedua hal ini kita haruslah syukuri setiap waktu. Kelahiran Yesus kita peringati sebagai hari Natal, kita rayakan, kita muliakan Tuhan. Tapi jangan lupa hari Pantekosta, hari pencurahan Roh Kudus. Harus juga kita peringati hari ucapan syukur. Karena Allah memberikan yang terbaik daripada yang baik bagi kehidupan kita. Kita akan baca Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai yang kelima. Kita baca bersama 1, 2, 3 ya. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat yang kelima, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit ini. Ya, ini adalah peristiwa pencurahan daripada Roh Kudus. Karena Yesus sebelum dia naik ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya, jangan tinggalkan dulu Yerusalem sebelum engkau menerima kuasa
daripada tempat yang maha tinggi, yaitu kuasa daripada Roh Allah. Dan hari pencurahan Roh Kudus itu, saudara kasih, bersamaan dengan hari Pentakosta bagi bangsa Israel. Karena pada hari ini bangsa Israel merayakan hari Pentakosta. Tapi Pentakosta bagi bangsa Israel, saudara kasih, bukanlah hari pencurahan daripada Roh Kudus pada waktu itu, pada zaman itu. Bagi bangsa Israel, hari raya Pentakosta itu adalah hari ucapan syukur atas panen yang mereka terima daripada Tuhan. Jadi mereka ada panen gandum, panen buah-buahan. Maka setelah selesai panen mereka harus membawa persembahan kepada Tuhan dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Jadi sama seperti kalau orang Karo ini mungkin pesta tahunan lah ya. Jadi selesai panen mereka mengucap syukur, dia undang semua keluarga yang dari luar kota balik lagi ke kampung untuk merayakan ucapan syukur. Maka pada waktu itu dikatakan tadi ayat yang kelima ya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit ini. Ada 7 hari raya Israel dan salah satu yang besar adalah hari raya Pentakosta. Karena di hari raya ini mereka melakukan festival. Semua bangsa dari bangsa Israel atau orang yang menganut agama Yahudi, mereka akan datang ke Yerusalem dan di sana mereka merayakan hari raya Pentakosta. Hari ucapan syukur atas berkat Tuhan. Tetapi saudara kasih, hari ini kita bukan merayakan Pentakosta karena kita berhasil karena berkat-berkat Tuhan. Tetapi kita merayakan hari Pentakosta karena berkat Tuhan yang terbesar Tuhan berikan bagi kita adalah Roh Allah. Pribadi Allah sendiri. Maka saya pikir kita tidak pernah melupakan hari raya Pentakosta ini. Hari raya Pentakosta bukan milik GPDI ataupun gereja Pentakosta yang lain. Tetapi ini milik kita semua. Ya. Hari ini kita bersyukur, hari ini kita bergirang, hari ini kita berterima kasih. Kalau di negara lain dikatakan ini adalah hari Thanksgiving. Ya, hari ucapan syukur. Maka saya saudara kasih, hari ini kita patut bersukacita, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita, yaitu Roh-Nya sendiri. Dan saudara kasih, apa makna daripada hari Pentakosta ini bagi kita? Apa arti yang terpenting bagi kita? Apa dampaknya bagi kita? Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau Roh Kudus turun atas kita, maka kamu, ya, kata kamu berarti murid-murid yang waktu itu bersama dengan Yesus. Dan kata kamu ini sekarang adalah bagi kita semua. Tetapi bagi kita yang telah menerima Roh Allah akan menerima kuasa. Jadi Roh Kudus datang dengan kuasa. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi saksi-saksi Tuhan. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, satu hal yang perlu kita pahami bahwa Roh Allah itu memberikan kuasa, membawa kuasa. Kuasa apa saudara kasih dalam Tuhan? Kuasa untuk memberikan kita keberanian, memberikan kita semangat. Kuasa apa? Kuasa untuk mengubahkan kehidupan kita yang biasa menjadi luar biasa. Kuasa apa? Kuasa untuk mengubahkan kehidupan orang yang berdosa menjadi kehidupan yang ilahi. Jadi saudara kasih Tuhan sungguh luar biasa. Kuasa Roh Kudus yang Tuhan berikan bagi kita
yang tinggal di dalam diri kita, itulah yang akan memberikan perubahan dalam kehidupan kita. Ada 3 potensi kuasa yang dimiliki orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Allah. Saya sebutkan potensi, saudara kasih, karena tidak semua orang memahami dan mengerti. Dan orang yang mengerti juga tidak semua mengalami. Yang pertama, saudara kasih, kuasa untuk memberi keberanian dan semangat. Roh itu adalah spirit. Roh itu adalah semangat. Roh itu membawa gairah. Roh itu membawa antusias. Kisah para Rasul 2 ayat 14 berkata di sana, maka bangkitlah Petrus dan berdiri dengan ke-11 Rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Ini adalah khotbah daripada Petrus di hadapan bangsa Israel. Setelah dia penuh dengan Roh Kudus bersama semua rasul-rasul dan murid-murid yang menantikan pencurahan daripada Roh Kudus. Kita tahu apa yang terjadi kepada Petrus sebelum mereka menerima pencurahan daripada Roh Kudus. Memang Petrus ini adalah seorang yang pemberani di antara semua murid-murid yang lain. Tetapi saat Yesus ditangkap, Yesus dianiaya, maka apa yang terjadi kepada Petrus? Dia segera menjadi ciut, keberanian dia hilang. Bukan hanya dia menjadi ciut, tetapi dia menyangkal Yesus 3 kali. Dia berkata bahwa dia tidak mengenal Yesus, padahal sudah 3 tahun dia bersama-sama dengan Yesus. Kenapa dia menyangkal? Karena dia takut. Karena dia takut akan ditangkap oleh orang-orang Yahudi, oleh tentara Romawi dan dihukum karena dia adalah termasuk pengikut dan muridnya. Dan ke-11 murid yang lain, 10 murid yang lain, mereka semua melarikan diri meninggalkan Yesus. Alasannya adalah karena mereka takut. Takut ditangkap, takut dihukum, takut dianiaya karena mereka melihat Yesus yang adalah Tuhan mereka, yang adalah guru mereka, yang adalah rabi mereka, ditangkap, dianiaya, disalibkan. Jadi mereka pun semua menjadi takut. Tetapi setelah mereka penuh dengan Roh Allah, apa yang terjadi? Yang kita bacakan tadi, Petrus bersama murid-murid bersama rasul-rasul yang lain berdiri. Dan Petrus menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Yahudi. Mungkin di situ ada yang menangkap Yesus tadi, ada yang menyalibkan dia juga. Dan dia berkata kepada mereka bahwa Yesus yang kamu salibkan, Yesus yang kamu bunuh itu, dia adalah Allah, dia adalah Mesias. Kami adalah saksi-saksinya. Jadi saudara kasih, apa yang terjadi? Dia begitu berani menyampaikan firman, menyampaikan kebenaran. Kenapa? Karena di dalam dirinya ada Roh Allah yang memberikan semangat, yang memberikan gairah, yang mengurapi dia, sehingga dia tidak lagi menjadi takut, saudara kasih Tuhan. Dan orang yang mendengar khotbah Petrus, saudara kasih, mereka bertobat. Dikatakan pada hari itu juga ada 3.000 orang yang percaya kepada Yesus dan memberi diri mereka dibaptis. Itulah sebabnya maka hari Pentakosta disebut juga sebagai hari lahirnya gereja. Jadi saudara kasih, saya pikir kita pun membutuhkan ini. Kita membutuhkan semangat, kita membutuhkan spirit daripada Roh Allah ini, agar kita memiliki keberanian untuk menjadi saksi Tuhan, agar kita punya semangat untuk melayani Tuhan.
Kita perlu gairah, semangat, api daripada Roh Allah ini, saudara kasih. Tema daripada retreat kita adalah nyalakan apimu. Bagaimana kita menyalakan api kita? Roh Allah yang memberikan nyala api itu, sama seperti murid-murid tatkala menerima pencurahan Roh Kudus, maka dikatakan turunlah lidah-lidah seperti api yang membakar semangat mereka, yang memberikan keberanian, yang membuat mereka gigih. Kita perlu semangat di dalam melayani, kita perlu semangat di dalam juga bekerja dan berusaha. Dalam semua aspek kehidupan kita, kita perlu semangat, perlu spirit, perlu antusias. Diteliti semua orang-orang yang sukses, dikatakan bahwa 85% sukses itu ditentukan oleh semangat, oleh antusias. Pengetahuan, keahlian memang penting. Tetapi kalau orang tidak semangat bekerja, kalau orang tidak antusias, maka mereka akan gagal. Tapi kalau kita bergairah, kita semangat, saudara kasih, saya percaya kita akan berhasil. Pengetahuan yang lain-lain akan ditambahkan oleh Tuhan. Antusias itu dalam bahasa Yunaninya antheos, ya, yang artinya adalah Tuhan di dalam, yang maknanya adalah semangat yang diberikan oleh Tuhan. Dan antusias ini artinya bukan hanya semangat, tetapi semangat yang disertai dengan kegembiraan. Ya, semangat yang disertai dengan sukacita. Itulah yang dirasakan oleh murid-murid. Dan itu juga yang perlu kita rasakan. Supaya kita melayani dengan semangat tapi juga dengan sukacita. Jangan semangat tapi dengan bersungut-sungut. Ya, kita bekerja dengan semangat tapi dengan gembira. Jangan bekerja dengan semangat tetapi bersungut. Itulah yang berkat yang pertama, saudara kasih Tuhan, yaitu semangat dan keberanian. Kemudian yang kedua, saudara kasih, kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita, itu ada melalui karunia-karunia Roh Kudus. Ada di dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai dengan 10. Tetapi saya baca intinya saja, isinya, ya. Bahwa di dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10 itu ada 9 karunia pernyataan daripada Roh Kudus. Dan dibagi 3 bagian besar. Yang pertama adalah karunia pewahyuan, yaitu hikmat, pengetahuan, dan membedakan roh. Sorry saudara, ada telepon masuk ini. Belum dia nonaktifkan tadi. Oke. Kita akan menerima kuasa melalui karunia-karunia Roh Kudus. Dan kuasa inilah yang akan merubah orang yang biasa menjadi luar biasa. Kita tahu bahwa 12 murid daripada Tuhan itu adalah orang-orang yang biasa. Mereka itu adalah penjala ikan. Mereka adalah nelayan. Hanya mungkin Matius saja yang bekerja di kantor. Ya, kantor pemungut cukai. Tetapi setelah mereka penuh dengan Roh Allah, mereka menjadi manusia yang luar biasa. Selain mereka semangat, berani, tapi mereka juga dilengkapi dengan pewahyuan-pewahyuan daripada Tuhan. Dengan hikmat, pengetahuan, dan membedakan roh. Kita perlu hikmat, kita perlu pengetahuan, dan kita perlu membedakan roh. Contoh saudara kasih Daniel. Daniel itu dikatakan bahwa dia seorang yang mempunyai roh yang luar biasa. Dia punya pengetahuan dan akal budi. Dia dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan menguraikan kekusutan. Kita tahu Daniel beserta Sadrak, Mesak, dan Abednego di negeri Babel.
Setiap kali raja punya masalah yang tidak bisa dia pecahkan karena mimpi, maka dipanggillah Daniel. Raja mengatakan, aku bermimpi tapi aku tidak mau mengasih tahu mimpiku kepada kalian. Dia panggil semua ahli nujum, ahli pintar-pintar. Orang ahli nujum ini berkata, bagaimana kami bisa menerangkan arti mimpi raja? Kalau raja tidak memberitahukan kepada kami mimpinya. Di seluruh bumi ini tidak ada yang bisa melakukan itu. Tetapi saudara kasih, Daniel yang punya hikmat, yang punya pengetahuan, yang punya pewahyuan daripada Tuhan. Dia bisa menjelaskan apa mimpi daripada raja. Dia juga bisa menjelaskan apa arti daripada mimpi itu. Kenapa? Karena dia memiliki karunia pewahyuan daripada Tuhan. Dia punya hikmat, dia punya pengetahuan. Jadi saudara kasih, Tuhan karunia hikmat pengetahuan membedakan roh ini saudara kasih adalah kemampuan ilahi. Hikmat ilahi, pengetahuan ilahi yang dia berikan melalui roh Allah yang ada di dalam diri kita. Membedakan roh. Sekarang ini saya pikir kita perlu sekali karunia ini. Karena kalau saudara kasih di HP kita banyak film, banyak segala macam hal di situ. Kadang-kadang kita tidak tahu apakah ini roh yang menyesatkan kita. Pengaruhnya buruk kepada kita. Banyak anak-anak kita, bahkan di antara kita tidak paham bahwa isi daripada game, isi daripada permainan, film-film yang ada di HP kita itu sebenarnya dari roh yang lain. Yang bisa membuat orang itu tersesat, membuat orang itu dibawa kuasa daripada roh jahat. Karunia pewahyuan ini kita butuhkan dalam pelayanan, kita butuhkan dalam keluarga, kita butuhkan dalam usaha, kita butuhkan dalam pekerjaan kita. Satu kali seorang hamba Tuhan bersaksi, ya, dia dipanggil oleh seorang pengusaha untuk berdoa. Kemudian setelah selesai berdoa, hamba Tuhan ini menceritakan penglihatannya. Ya, dia melihat satu tempat dan tempat itu disebut dengan satu nama. Kemudian dia kasih tahu sama pengusaha ini. Dia bilang, oh di tempat itu memang kami punya usaha. Bukan hanya kami, banyak perusahaan di situ, tetapi tidak berjalan. Tetapi hamba Tuhan ini mengatakan bahwa di situ Yesus menginjakkan kakinya. Artinya Tuhan akan memberkati tempat itu. Dan pengusaha ini mengerti bahwa tempat itu akan menghasilkan ambang yang luar biasa. Kemudian dia kembali mengoperasikan perusahaannya, karena di sana banyak orang yang sudah gagal, alat-alat berat semua dijual murah-murah. Dia beli semua. Dan saudara kasih, pada masa COVID tadi banyak perusahaan yang gulung tikar, tapi dia bisa dapat untung lebih daripada 100 triliun. Karena di situ ternyata ada tambang nikel yang selama ini mereka cari tapi tidak mendapatkannya. Tetapi tatkala Yesus yang berkata, ada hikmat daripada hamba Tuhan ini, maka saudara kasih, yang tersembunyi bagi orang lain tidak tersembunyi bagi Tuhan. Maka saudara kasih, kita perlu pewahyuan ini, perlu hikmat, perlu pengetahuan daripada Tuhan, supaya kita tidak gagal di dalam kehidupan kita. Dan pewahyuan, hikmat, pengetahuan ini ada pemiliknya di dalam diri kita, yaitu Roh Allah yang menyertai kita. Kita bisa meminta hikmat, kita bisa meminta pengetahuan, kita bisa meminta karunia untuk membedakan roh. Kemudian saudara kasih dalam Tuhan, ada karunia kuasa, yaitu karunia iman, karunia kesembuhan, dan karunia mujizat. Saya percaya pelayanan membutuhkan ini, ya. Kita membutuhkan kuasa untuk melakukan mujizat, kita membutuhkan kuasa untuk melakukan kesembuhan. Kita membutuhkan karunia iman. Apa itu karunia iman yang dimaksud di sini? Bukan iman untuk selamat,
Tetapi satu iman yang membuat kita tangguh, yang membuat kita bisa melakukan perkara yang besar. Nuh diperintahkan Tuhan untuk membuat bahtera selama 120 tahun di atas gunung. Kalau dia tidak punya karunia iman yang daripada Tuhan, dia tidak akan bisa melakukannya. Abraham disuruh mempersembahkan anaknya yang tunggal, yaitu Ishak. Bagaimana bisa dia melakukan? Karena dia punya karunia iman. Dan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, saat kita tidak tahu lagi jalan keluar, kita tidak rasanya sanggup lagi menghadapi kehidupan ini. Kita perlu karunia iman yang membuat kita terus bertahan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena lewat karunia iman ini nanti nama Tuhan akan dimuliakan. Kita perlu karunia kesembuhan. Banyak sekarang orang yang sakit. Ya, kita perlu karunia mujizat. Saya pikir saya tidak perlu menjelaskan, kita sudah paham semua ya. Tetapi kalau kita melihat, saudara kasih, dalam Alkitab, Petrus setelah penuh dengan Roh Kudus, setiap kali dia berjalan maka orang akan meletakkan orang sakit di pinggir jalan ya. Karena apa yang terjadi kalau orang sakit itu kena bayangannya saja menjadi sembuh. Begitu dasarnya karunia ini, saudara kasih dalam Tuhan. Kemudian saudara kasih, yang bagian ketiga karunia perkataan, yaitu bernubuat, berbahasa roh dan menafsirkan bahasa roh. Kita juga perlu karunia ini saudara kasih, supaya perkataan kita berkuasa. Perkataan kita membangun. Perkataan kita memberkati, perkataan kita memotivasi, perkataan kita menginspirasi, perkataan kita menguatkan, perkataan kita menghiburkan. Kalau kita punya karunia ini saudara kasih, maka dimanapun kita berada, hidup kita akan menjadi berkat. Karena kata-kata kita berkuasa. Kalau kita berkata orang diberkati, maka dia akan diberkati oleh Tuhan. Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Atau apa yang kamu ikat di surga akan terikat di bumi. Artinya ada kuasa di dalam perkataan kita. Dan sumbernya semua itu adalah Roh Allah yang menyertai kita. Kemudian saudara kasih, yang ketiga adalah kuasa yang merubah karakter orang yang berdosa menjadi mulia. Saat kita lahir baru saudara kasih Tuhan, kita sudah dilahirkan, roh kita sudah dihidupkan kembali. Tetapi kita masih hidup di dalam daging. Ya, masih manusia lama kita masih ada. Sekalipun kita telah menerima manusia baru, yaitu manusia roh. Tetapi karena kita masih tinggal di dalam daging, sifat-sifat lama itu masih ada di dalam diri kita. Dan bagaimana kita bisa mengalahkan kedagingan. Bagaimana kita bisa mengalahkan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yaitu dengan kuasa daripada Roh Allah. Paulus pernah mengeluh dia ya. Dia berkata sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Apa maksud Paulus saudara kasih Tuhan? Dia sebenarnya tahu bagaimana berbuat baik. Dan dia juga tahu dan dia juga mau melakukan yang baik. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari yang tidak baik yang timbul dalam pikirannya. Yang tidak baik yang dia lakukan. Sama seperti kita, saya percaya kita semua ingin menjadi orang yang baik. Kita ingin melakukan yang baik. Tetapi kita sering gagal melakukan yang benar, melakukan yang baik. Kita masih jatuh di dalam dosa, kita masih jatuh dalam perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita ingin melepaskan rokok daripada kita. Karena Roh Allah pasti ingin kita lepas bebas daripada rokok. Tetapi tubuh kita lemah.
Bagaimana kita bisa mengalahkannya, saudara kasih? Yaitu dengan kuasa Roh Allah. Galatia 5 ayat 16 dan 17 berkata, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, marah, kepentingan diri sendiri, pencideraan roh, pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa membebaskan diri daripada keinginan-keinginan daging? Adalah hidup dipimpin oleh Roh. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kata Paulus dalam Roma 13, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, dan kamu akan hidup. Jadi bagaimana kita mengalahkan, saudara kasih? Kedagingan kita adalah hidup oleh Roh. Ya. Dan kalau kita hidup oleh Roh, maka bukan hanya kedagingan kita yang akan ditaklukkan, tetapi kita akan memiliki buah daripada Roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini adalah karakter ilahi. Ini adalah karakter daripada Roh. Dan saudara, sifat-sifat inilah sifat-sifat daripada Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Di SPK kemarin sudah disampaikan oleh Pak Ferdinand, ya, bahwa kita sudah memiliki buah-buah Roh di dalam diri kita saat kita menerima, saat kita dipenuhi oleh Roh Allah. Maka sebenarnya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri itu sebenarnya sudah ada potensinya di dalam diri kita. Tinggal kita bagaimana kita mewujudkannya. Tinggal kemauan kita, saudara kasih. Bagaimana kita melahirkan kasih? Yaitu dengan mempraktekkannya. Ya, kalau ada orang yang menyakiti kita, kalau ada orang yang mempersalahkan kita, maka kita harus mengampuni. Apakah kita bisa mengampuni? Pasti bisa, asal kita mau. Kalau daging kita memang tidak sanggup, tetapi Roh Allah yang ada di dalam diri kita, itulah yang akan memberikan kita kesanggupan. Jadi saudara kasih, kuasa Allah, kuasa Roh Kudus itu bisa mengubah kehidupan yang lama, kebiasaan yang lama, dengan kebiasaan yang baru, yaitu sifat-sifat yang ilahi. Kemudian yang terakhir, bagaimana kita mengaktifkan kuasa Roh Kudus di dalam diri kita. Saya pikir ini mungkin yang penting, ya. Yang pertama, saudara kasih, kita harus tunduk dan mau menyerahkan diri untuk dipimpin oleh Roh Allah, oleh Roh Kudus. Sekalipun kita sudah penuh dengan Roh Allah, kita sudah berbahasa roh, kita berdoa setiap hari dalam bahasa roh. Tapi kalau kita tidak hidup dipimpin oleh Roh Allah, kalau kita terus mengikuti kedagingan kita terus mengikuti keinginan-keinginan kita, maka karunia-karunia tadi dan buah-buah roh tadi tidak akan terjadi di dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara kasih, kita perlu percaya dan sadar. Maksudnya adalah kita perlu percaya bahwa Roh Allah ada bersama dengan kita. Dan kita sadar bahwa Roh Allah itu memang sungguh-sungguh ada bersama dengan kita. Kalau percaya, memang kita semua, saya percaya, kita percaya di dalam diri kita ada Roh Allah. Tapi kita tidak sadar. Sehingga saudara kasih, saat kita dalam masalah, kita cari jalan keluar sendiri. Ya, kita tidak bertanya kepada Allah, Roh Allah yang ada di dalam diri kita.
Karena kita tidak menyadari bahwa Allah yang punya karunia pewahyuan, yang bisa memberikan hikmat, yang bisa memberikan pengetahuan, itu ada di dalam diri kita. Saat kita sakit, kita cepat-cepat cari obat apa supaya bisa sembuh. Ke dokter mana supaya bisa disembuhkan. Padahal di dalam diri kita ada roh Allah yang punya kuasa untuk menyembuhkan. Ada roh Allah yang punya kuasa untuk melakukan mukjizat. Pada saat kita dalam kesulitan, kita tidak tahu lagi jalan keluar. Kita cari orang di mana kita bisa mendapatkan bantuan. Padahal ada Roh Kudus yang bisa memberikan kita karunia iman. Sehingga kita bertahan dalam segala situasi dan kondisi. Kemudian saudara kasih percaya dan sadar, berdoa dan berpuasa. Ya saudara kasih karunia-karunia bisa kita doakan. Karena Paulus berkata, usahakanlah kamu memperoleh semua karunia-karunia. Terutama karunia bernubuat. Bagaimana kita mengusahakannya? Tentu dengan berdoa. Kalau berdoa kita minta kepada Tuhan 1 hari belum dijawab, 2 kali belum dijawab, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Terus kita berdoa. Apa yang kita butuhkan? Apakah hikmat, apakah pengetahuan, apakah kesembuhan, apakah mujizat? Kita berdoa. Kalau doa kita saudara kasih belum juga, kita perlu berpuasa. Semua orang yang dipakai Tuhan dengan dasar mereka, semua adalah orang-orang yang rajin berpuasa. Karena dengan berpuasa kita menyangkal diri, mengalahkan kedagingan kita, menaklukkan ego kita. Sehingga roh Allah, roh kuasa Allah menjadi berkuasa sepenuhnya di dalam diri kita. Dan banyak mujizat-mujizat saudara kasih terjadi karena orang berdoa dan berpuasa. Satu kali seorang anak Tuhan, dia sebagai seorang pemulung, dia ingin sekali membahagiakan istrinya karena istrinya ini baik kali sama dia. Dia ingin meningkatkan ekonominya. Dan dia tidak tahu bagaimana caranya. Dan akhirnya dia berpuasa. Berdoa, berpuasa, berdoa. Sampai lama dia tapi tidak ada jawaban juga. Sampai satu waktu dia mendengarkan suara Tuhan. Kamu harus melakukan ini. Dia mendapatkan hikmat. Kemudian dia buka panglong. Kemudian dia menjadi besar, menjadi kaya raya. Sehingga dapat memberkati banyak pekerjaan Tuhan. Berdoa dan berpuasa. Dan merenungkan, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saudara kasih supaya kita tidak tersesat. Supaya kita benar-benar memastikan kalau Allah memberikan hikmat berbicara kepada kita. Apakah benar atau tidak, maka dikatakan ujilah segala roh. Maka kita perlu mengerti banyak firman Allah. Supaya saudara kasih saat roh Allah berbicara, kalau sesuai dengan firman berarti kita amenkan. Ya. Dan firman Allah berkata bahwa firman Allah itu adalah pedang roh. Jadi roh Allah itu selalu bekerja dengan firman. Jadi kalau hidup kita dipenuhi dengan firman dan roh Allah ada di dalam diri kita, maka perkara-perkara besar akan terjadi dalam kehidupan kita. Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Jadi saudara kasih, semua ini bisa kita dapatkan kalau kita percaya dan sadar. Kita saudara kasih berdoa dan berpuasa, membaca dan merenungkan firman. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita mengaktifkan karunia-karunia itu adalah mengalirkan karunia dan mengalirkan karunia dan pekerjaan Roh Kudus melalui tindakan dan usaha. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Jadi artinya saudara kasih kita juga perlu berusaha. Ya, karena dengan usaha itu Tuhan akan melihat bahwa kita sungguh-sungguh memang membutuhkannya. Tetapi satu hal firman Tuhan mengatakan bahwa semua karunia-karunia ini tujuannya adalah
untuk memberkati saudara-saudara kita yang lain. Bukan untuk kebanggaan pribadi, tetapi adalah untuk orang-orang lain supaya mereka diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan sebagai kata penutup saudara kasih, Pentakosta adalah hari ucapan syukur karena Allah telah memberikan yang terbaik bagi kita, yaitu Roh Kudus. Karena di dalam Roh Kuduslah kita menerima kuasa. Kuasa untuk kita memperoleh keberanian dan semangat. Kuasa bagi kita untuk memperoleh karunia-karunia Roh Kudus. Kuasa untuk kita mengubah karakter kita. Daud berkata dalam doa penyesalannya, pertobatannya, setelah dia melakukan perzinahan dan pembunuhan atas Uria, dia berkata, janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Daud benar-benar tahu bahwa Roh Kudus daripada Tuhan itulah yang terpenting di dalam kehidupannya. Tanpa Roh Kudus dia tidak akan bisa melakukan apa-apa di dalam kehidupannya. Maka dia memohon kepada Tuhan, janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Betapa berharganya Roh Kudus itu bagi Daud. Dan betapa juga berharganya Roh Kudus itu bagi kita semua. Kami undang kita semua bangkit berdiri, kita datang menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu sungguh-sungguh Tuhan Allah memberkati setiap kami, menjadi pewahyuan bagi kami Tuhan. Engkau yang telah memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu pribadi daripada Roh Allah yang menyertai kami sepanjang kehidupan kami. Untuk kami melakukan perkara-perkara besar bersama-sama dengan Tuhan. Untuk kami dapat menjadi alat, menjadi saksi-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, segala hormat, segala pujian kami hanya bagi Engkau saja ya Allah kami. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh
Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus berikanku, Engkaulah damaiku. ku hidup oleh anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Roh-Mu yang hidup penuhiku, Roh-Mu yang hidup penuhi. datang urapiku, ku siap terima kuasa-Mu, Ku siap terima kuasa. hidupku bagimu, Hidupku bagimu. ku buka hati, Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, mengalirlah di dalam-Mu, mengalirlah ya Tuhan. Roh Kudus kami mengalir dalam kami, mengalir penuhi kami, Roh Kudus. Ambil alih seluruh hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu.
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Buka Hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kami buka hati kami. Hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Kami berikan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami sungguh kagum kepada setiap karya-Mu yang besar di hidup kami. Bila kami ada saat ini Tuhan berdiri di dalam rumah-Mu, semua karena kebaikan dan kasih-Mu. Kami sangat kagum Tuhan atas setiap apa yang Kau nyatakan bagi kami. Pemberian yang begitu besar Tuhan, yaitu Roh Kudus-Mu yang memuat kami Tuhan hingga pada saat ini mampu berdiri di tengah-tengah rumah-Mu. Segala keangkuhan kami Tuhan hilang. Segala keangkuhan kami Bapa dipatahkan. Segala keangkuhan kami dikalahkan. Sebab kuasa Roh Kudus-Mu yang sudah ada bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami mau terus tunduk kepada Roh Kudus-Mu. Kami mau Tuhan Yesus yang terus mengalirkan Roh Kudus-Mu yang memberikan kami kesanggupan itu untuk dapat menjalani hari-hari kami. Terima kasih Bapa yang termanis. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kau terus mengingatkan kami Bapa. Ketika kami menyatakan hidup kami di dalam Tuhan, kami mau memberi yang terbaik lewat apa yang ada pada kami saat ini. Kami sangat bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Pengurapan yang daripada Tuhan terus dinyatakan bagi hamba-Mu. Pengurapan yang spesial juga dinyatakan bagi setiap kami yang sudah menerima kebenaran firman Tuhan. Biar kami semakin berkurang Yesusku. Biar kami semakin berkurang di dalam Tuhan dan Tuhan yang terus bertambah-tambah di dalam kami.
Sebab ketika kami berada di dalam Tuhan, pengertian Tuhan, pewahyuan Tuhan dinyatakan atas setiap kami. Di dalam nama Yesus itu yang menjadi kerinduan-Mu terjadi bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, kami terberkati dengan kebenaran firman-Mu saat ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya Tuhan. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Sebentar kita akan mendengarkan persembahan dari anak sekolah minggu kita. Kami Shalom. Kami dari sekolah minggu, pembina gereja anak sekaligus anak sekolah minggu akan mempersembahkan pujian untuk kita semua.
pesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mataku. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Haleluya. Luar biasa gereja anak kita, amin. Kita terus doakan supaya anak-anak kita semuanya dipakai Tuhan. Haleluya, kita akan memberikan persembahan kita untuk Tuhan. Kita angkat persembahan kita. Terima kasih Tuhan, kami diperlengkapi Tuhan, diberkati Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami membawa persembahan kami untuk Tuhan. Ini semuanya dari Tuhan dan kami mau belajar untuk mengasihi Engkau lewat persembahan kami. Kami berikan hidup kami berikan persembahan kami hari ini untuk menyenangkan hati-Mu agar pekerjaan Tuhan di tempat ini dan dimanapun Tuhan dapat diperluas dengan setiap kekayaan dan berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kami memberi dengan sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang siap memberi kita katakan amin. Amin. Haleluya. Mengapa Tuhan memberkati kamu semua karena saya? Mengapa Tuhan menyelamatkanmu semua karena saya? Mengapa Tuhan memberkati kamu semua karena saya? Mengapa Tuhan memulihkan kamu semua karena saya? Tahukah dirimu betapa besar kasih sayang Tuhan padamu, sehingga Dia rela berkorban untukku. Tahukah dirimu betapa besar kasih sayang Tuhan padamu, sehingga Dia rela mati untukku. Tuhan sayang kamu, Tuhan sayang kamu. Sekali lagi katakan, mengapa Tuhan memberkati kamu semua karena saya?
semua bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita menari, haleluya. Mengapa Tuhan Semua anak-anaknya bersuka cita karena kasih-Nya Tuhan. Tahukah dirimu betapa besar kasih sayang Tuhan padamu, sehingga Dia rela berkorban untukmu. Tahukah dirimu betapa besar kasih sayang Tuhan padamu, sehingga Dia rela mati untukmu. Tuhan sayang kamu, Tuhan. Sekali lagi katakan, Sayang kamu. tahukah dirimu, tunjuk kanan kirinya. Tahukah dirimu betapa besar kasih sayang Tuhan padamu, sehingga Dia rela berkorban. Yo bergoyang katakan, Tahukah dirimu betapa besar kasih sayang Tuhan padamu, sehingga Dia rela ya mati. tahukah dirimu, Tahukah dirimu betapa besar kasih sayang Tuhan padamu, sehingga Dia rela ya tahukah dirimu, Tahukah dirimu betapa besar kasih sayang Tuhan padamu, sehingga Dia rela mati untukmu. Tuhan sayang kamu, Tuhan sayang kamu, ya Tuhan sayang kamu. Tuhan sayang kamu, Tuhan sayang kamu. Yes, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, kita semua bersuka cita, amin. Ya, pengumuman kita sepanjang minggu ini. Ya, 19 Mei 2024. Untuk doa puasa kita setiap hari Jumat diadakan pukul 20 WIB di tempat ini untuk kita semua agar memberikan waktunya datang kepada Tuhan. Untuk Youth Fire kita, ibadahnya diadakan pada hari Sabtu pukul 18.30 bagi anak-anak muda. Berikan waktumu bergabung dengan orang-orang muda di tempat ini. Amin. Ya, yang lain untuk Departemen Raya. Ya, ibadah kita akan dilaksanakan setiap jam 7.30 untuk sesi pertama, setiap pukul 10 dalam sesi yang kedua. Departemen Gereja Anak juga disesuaikan dengan ibadah raya setiap jam 7.30 untuk ibadah sesi satunya, dan ibadah sesi 2 dilaksanakan jam 10 pagi di lantai 2. Selanjutnya, Departemen Gereja Remaja diadakan setiap jam 3 sore di tempat ini hari Minggu ya. Bagi kita yang memiliki anak usia remaja, mari kita antarkan untuk anak kita beribadah, bergabung dengan anak-anak remaja yang lain di tempat ini. Selanjutnya, kelas SPK kita dilaksanakan setiap hari Kamis di tempat ini. Masih tetap harus antusias karena tinggal berapa sesi lagi ya. Untuk kelas SPK semangat, amin. Dilaksanakan setiap hari Kamis jam 20 WIB di tempat ini. Untuk ibadah wanita setia dilaksanakan besok tanggal 20 Mei 2024 jam 19 di tempat ini. Diundang semua kaum ibu untuk datang beribadah, bergabung dengan ibu setia yang lain di tempat ini. Jangan lupa untuk segenggam beras, segenggam kasih. Selanjutnya, pertemuan ibadah raya dilaksanakan hari ini Minggu 19 Mei 2024 jam 7 atau jam 19 WIB di tempat ini. Untuk semua tim ibadah raya
agar hadir dalam pertemuan ini. Selanjutnya lagi, ya untuk TK Hope Generation diundang ya, atau diberitahukan kepada semua tetangga, orang-orang yang dalam usia anak sekolah TK PAUD untuk dibawa, untuk dihimbau, untuk diiklankan TK kita agar bersekolah di tempat ini. Seperti anak saya, dua-duanya dari TK Hope Generation. Jadi jemaat khususnya supaya boleh ya mempercayakan anaknya dididik di tempat ini melalui TK kita. Puji Tuhan, amin. Selanjutnya lagi, puji Tuhan, kami serahkan kepada Bapak Gembala mengakhiri kita. Ya. Salam Bapak Ibu yang terkasih. Salam. Iya, buat Ibu setia, jangan lupa besok bawa segenggam beras. Sebenarnya tidak cocok segenggam kasih. Segenggam beras sepenuh kasih dan Rp5.000. Haleluya. Amin. 5.000 ya, jangan lupa. Iya, betul. Iya, karena wanita setia ada iuran 5.000, jadi jangan lupa Rp5.000-nya. Ya, itu just kidding aja, intermezzo, karena memang mereka ada tabungan Rp5.000. Saya tidak tahu untuk apa, tapi itu terserah wanita setia. Saya yakin itu semua yang terbaik untuk pelayanan Tuhan. Amin. Amin. Iya, tadi Bapak pembicara, Bapak Sembiring bilang Pentakosta. Do you know Pentakosta itu apa artinya? Pentakosta itu artinya 50. Penta 5. Jadi Pentakosta itu terjadi di hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Itulah artinya Pentakosta. Dan apa yang terjadi? Pencurahan roh. Saya tanya kepada kita, Pentakosta pertama terjadi di mana? Loteng, Yerusalem. Pentakosta kedua, Azusa Street, itu oleh William Seymour. Dan Pentakosta ketiga ada yang bilang di Majalengka, ada lagi datang orang GB yang bilang kami Pentakosta ketiga. Tapi sakit dan percaya hari ini kita semua sudah terpentakosta, penuh roh, haleluya. Iya, penuh roh. Dan Tuhan telah mencurahkan rohnya 2000 tahun yang lalu. Makanya ayat firman Tuhan berkata dalam Galatia 3 ayat 3, apa yang sudah kau mulai dengan roh, dengan daging. Salam. Saya minta 5 menit aja. Apa yang kamu mulai dengan roh, jangan kamu akhiri dengan salam. Jadi kalau kita sudah mulai dengan roh hari ini, jangan diakhiri dengan daging. Haleluya. Hidup oleh roh, dipimpin oleh roh, dan dikuasai oleh roh. Karena orang GPI hidup oleh roh. Jadi kenapa orang GPI penuh dengan roh? Karena memang kita identik dengan roh. Itulah GPI. Maka saya dan percaya kita semua hidup oleh roh. Haleluya. Amin. Iya. Oke. Saya undang semua kita berdiri, kita akhiri ibadah kita. Aku bahagia memuji Yesus. Selalu
Hari ini kami bernyanyi bahagia memuji Tuhan dengan penuh kebahagiaan. Sebab kami tahu ada pencurahan Roh Kudus hari ini terjadi di tempat ini. Ada kuasa Roh Kudus dicurahkan bagi kami di tempat ini. Dan kami semuanya Bapak, kami yakin dengan iman. Semuanya kami sudah penuh dengan rohnya Tuhan. Semuanya kami sudah dikuasai oleh rohnya Tuhan. Dan dipimpin oleh rohnya Tuhan. Dan kami yakin semuanya kalau kami sudah dipimpin oleh rohnya Tuhan. Biarlah kuasa rohmu terus Tuhan. Yang menjagai kami. Yang menegur kami kalau kami salah. Dan kami yakin di dalam kuasa Tuhan ada perlindungan Tuhan yang nyata bagi kami semuanya. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami yakin Allahku, di dalam pencurahan Roh Kudus-Mu itu semuanya kami semakin kudus di mata Tuhan. Dan semuanya kami semakin mulia di mata Tuhan. Dan oleh sebab itu kami yakin Bapak, dalam perlindungan kuasa-Mu ada berkat-Mu tercurah bagi kami semuanya. Memelihara hidup kami di tempat ini. Semuanya ada penuh di dalam tangan kuasa Tuhan. Dan kami yakin setiap pekerjaan kami diberkati oleh Tuhan. Usaha kami diberkati oleh Tuhan. Sampai kepada keluarga kami, suami istri semuanya hidup harmonis dalam Tuhan. Dan anak cucu mantu kami semuanya diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Dan kami yakin hidup kami semakin hari semakin terang dalam Tuhan. Dan sebentar kami akan pulang Allahku. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu terus menutup bungkus kami dalam perjalanan pulang dari tempat ini. Jauh dari segala mara bahaya dan kecelakaan. Dan kami yakin kami pulang dengan membawa sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan pulang dan membawa berkat daripada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Cinta anugerah kasih sayang dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan daripada Roh Kudus yang melindungi kita, memberkati kita. Mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Tidak akan pernah kita ditinggalkannya. Di dalam nama Yesus, bagi kita yang sudah menerima berkat Tuhan, kita katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.